Ya, sesudah kita turunkan, nah nanti ya setiap departemen juga menyusun rencana kerja seperti yang sudah disusun yang kita susun sebelum UTS ini ya. Cuman bedanya seperti yang di korporat tadi gitu ya. Mereka nyusunnya berdasarkan perspektif-perspektif ini gitu ya. Jadi nah nanti kan udah dapet tuh SO mereka semua baik yang dari korporat sama yang punya mereka sendiri, nanti pindahkan ke sini gitu ya. KPI-nya apa, targetnya berapa, susunlah action plan untuk memenuhi target KPI dan SO mereka di sini. Kalau perlu budget ya tulis budgetnya berapa. Kalau nanti aktivitas itu mendatangkan pendapatan ya tuliskan pendapatan. Nah, yang sifatnya strategis, nah itu adalah yang merupakan turunan dari korporat, itu sifatnya strategis. Gitu ya. Nanti yang menjadi turunan dari korporat itu sifatnya strategis. Kenapa strategis? Strategis itu berdampak jangka panjang dan luas. Ya, jadi luas dampaknya, bukan cuma di bagian produksi aja. Ini kan contohnya HRD ya, ya sama produksi. Nah, bukan cuma jadi kalau yang turunan dari korporat itu diturunkan ke saya dan itu saya nggak bisa capai, artinya kalau saya nggak mencapai itu, yang rugi itu bukan bagian saya aja, tapi juga satu perusahaan yang rugi. Nah, makanya sifatnya itu strategis. Yang operasional itu yang punyanya dia aja, yang warna-warna hijau itu tadi. Nah, seperti itu. Nah, itu ya di sana. Nah, nanti setelah apa ini Pak gitu ya. Ini cross check ya. Jadi setelah teman-teman nanti sudah membagi-bagi, nah buat ini ya, ini namanya adalah vertical alignment. Nah, namanya vertical alignment. Vertikal atas bawah ya, vertical alignment untuk mengecek cascading yang sudah komplit, yang sudah lengkap. Maksudnya komplit lengkap seperti apa? Jadi gini. Ini adalah SO KPI punya baca korporat. Maaf, ini mungkin kalau kurang kelihatan, teman-teman bisa lihat di file Excel-nya. Ya, yang udah saya kasih juga file Excel-nya. Nah, di sini, nah ya, tuh ya, ini file Excel-nya. Nih ya, file Excel-nya. Nih. Jadi ini KPI-nya korporat, SO-nya korporat nih. PT Pertambangan Nikel. Nih ya, nih dari korporat. Gitu ya, korporat. Nah, terus nanti teman-teman kasih di sini yang departemen-departemennya. Nah, ceritanya di si Pertambangan Nikel ini departemennya banyak ya. Ada purchasing, marketing, financial, produksi, QC, IT, general affair, legal, audit, sama HRD. Nah, di sini. Nah, ini semua itu kan dibagi ya ke mereka ya, dibagi ke mereka. Nah, artinya kalau dibagi ke mereka, tidak boleh ada KPI atau SO yang tidak ada tuan-tuannya. Di sini ya. Nah, jadi nanti di sini teman-teman bisa lihat di file Excel ini saya kasihkan ya filenya. Ini contoh aja nih. Tuh. Ya, tuh. Di sini ya. Nih. Oh, ini punya financial accounting, ini punya kayak gini ya. Terus nanti ini punya dia. Nih, kasih tanda bisa X, bisa tambah, bisa kasih buletan apapun sama dengan pokoknya kasih tanda aja di sini ya. Gak boleh ada satu KPI yang ininya tuh kosong, nggak ada, artinya KPI tak bertuan. Nah, itu nggak boleh. Ya, kalau nggak ada tuannya, nggak usah ada, mendingan. Gitu, nah seperti itu. Ya, karena semua harus diturunkan di sini. Ya, turunkan. Nah, ini saya copy ke PPT-nya kita. Semoga bisa kelihatan ya, bisa kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, ya seperti ini. Pasti nggak kebaca sih ininya ya, cuman paling nggak bisa kelihatan nih. Ada kotak-kotak ya, di sini semua nggak ada kotak yang kosong. Ya, nggak ada kotak yang kosong. Nah, artinya di sini semua sudah dibagikan. Ya, semua sudah dibagikan di sini. Ya, KPI-nya sudah dibagikan. Ini namanya matriks vertical alignment. Ya, nih namanya vertical alignment. Ini harus ada untuk mengecek. Nah, seperti itu. Nah, ini ngeceknya di sini gitu ya. Nah, selanjutnya adalah cara nurunin target ya. Nah, cara nurunin target ada dua. Nah, mohon maaf ini saya juga nggak tahu. Saya buatnya di Excel kan ya. Tapi ketika saya kopas dalam bentuk picture, kenapa dia gambarnya ini berubah begini gitu ya gitu. Nah, tapi ya nanti teman-teman bisa lihat ya. Ininya sendiri ya bisa lihat. Ini kelihatan kok ini 8.300. Nah, kalau targetnya itu kita ada dua ya. Mau turuninnya itu pakai jumlah atau pakai rata-rata.
ya. Kan diturunin kan dari korporat ke bawah ya gitu. Nah, ke departemen. Nah, kalau yang jumlah nih, jadi misalnya korporatnya targetnya 15.900. Target apa ini, Pak? Terserah mau apapun, ya mau penjualan, mau pokoknya ada angka segini. Kalau si KPI itu merupakan KPI yang sifatnya itu jumlah gitu ya. Nah, itu dibaginya dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak aja gitu ya. Misalnya korporat di sini misalnya ada divisi ya sebelum ke departemen misalnya ya. Misalnya divisi produk sabun sama produk makanan gitu ya, gitu seperti itu. Ini targetnya segini, 15.900. Nah, terus yang ini dapatnya 7.600, di sini 8.300. Nah, terus si target ini dipecahkan kepada departemen-departemennya ya, departemen A, departemen B, C ya. Di sini teman-teman bisa lihat 8.300, di sini ada 2.000, ada 1.700, ada 1.200 dan seterusnya. Nah, artinya di sini kalau departemen C nggak mencapai 1.200, ya korporatnya nggak akan tercapai 15.900 karena dia salah. Nah, seperti itu. Gitu. Ya. Ya. Oke ya, nanti saya bisa dipahami ini ya. Coba saya berikan waktu beberapa detik. Ya. Silakan. Ya, seperti ini jumlah. Nah, berikutnya adalah rata-rata. Nah, kalau rata-rata ya, rata-rata itu diturunkan angkanya plek sama persis angkanya turunkan. Persen-persen turunkan. Nah, artinya kalau satu departemen nggak mencapai di sini, ini kan rata-rata, ngerti ya rata-rata. Jadi sampai 1% jika ini dibagi 2, jadi 1%. Nah, sama ini juga dapat 1% kalau ini pencapaiannya dibagi 5, 1% di sini. Artinya kalau ada satu departemen yang turun, harus ada departemen lagi yang naik kalau mau ininya tercapai. Gitu, nah seperti itu. Ya, seperti itu. Seperti itu. Ya, seperti itu ininya ya. Apa namanya? Kalau mau yang rata-rata ya, rata-rata pencapaiannya seperti itu. Nah, tipe KPI cuma ada 2 sih, nanti mau jumlah atau rata-rata. Gitu, nah seperti itu. Kalau ya rata-rata berarti angkanya sama yang diturunkan, gitu ya, turunkan sama. Nah, dengan demikian kita sebenarnya sudah, nah semakin jelas ya fungsinya di sini ya, bahwa nih balik lagi kepada contoh rumah makan Padang ya, contoh rumah makan Padang. Nah, rumah makan Padang ini ya, memang kalau rumah makan Padang kan mungkin nggak ada bagian apa namanya marketing atau apa yang ininya ya, nggak ada gitu. Cuman di sini kan kita bisa lihat ya bahwa sekali lagi fungsi di mana setiap orang harus sama isi kepalanya gitu ya. Ini kan bisa dibilang apa ya? Gak mungkin meminta semua orang itu bisa sama isi kepala, itu nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin, itu tidak mungkin bisa terjadi gitu ya. Nah, kalau diberikan ukuran kinerja ya terserah mau pikirannya nggak sama gitu ya, mau hatinya juga nggak sama, yang penting ukuran kinerja yang sudah diturunkan tadi ini tercapai, tidak seperti itu. Nah, itu maksudnya menurunkan dari tujuan perusahaan sampai ke sampai ke orang-orang di dalam perusahaan itu seperti itu. Ya, kalaupun memang egonya tinggi sekali tidak mau sama tujuannya sama perusahaan, ya sudah, yang penting angka ini tercapai loh ya. Gitu, nah seperti itu. Jika angka ini nggak tercapai, perusahaan tinggal memberikan teguran, mau melakukan perbaikan di kemudian hari untuk mencapai, ya, sanggup atau tidak. Kalau tidak sanggup melakukan perubahan, ya, mencapai angka-angka ini, ya silakan mengundurkan diri secara terhormat. Nah, seperti itu. Itu yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Karena orangnya nggak sama tujuannya, nggak mau sama langkahnya. Gitu, nah seperti itu. Tapi perusahaan bisa melakukan seperti itu kalau perusahaan sudah punya data dan berupa angka yang diturunkan sampai ke tingkat departemen. Gitu, nah seperti itu. Ya, jadi nanti departemennya ya itu sering terjadi ya, departemen marketing nggak mencapai target, produksi nggak capai target, gitu. Akhirnya perusahaan yang dirugikan, gitu. Nah, seperti itu. Karena ya targetnya perusahaan itu kan turun ke anak-anak lagi, ke departemen. Apalagi kalau bicara anak perusahaan, ya, anak perusahaan yang divisional kayak begini yang tadi. Ya, ini kan ceritanya anak perusahaan nih, atau divisi lah ya, ceritanya bisa juga nggak anak. Misalnya bank ya, kita bicara bank gitu ya, bank gitu. Ini Bank Mandiri, ini sebenarnya udah pernah saya terangin ya di Mansra maupun di SPM sebelum UTS ya.
targetnya diturunkan gitu ya. Bank Mandiri gitu, Bank Mandiri cabang Jawa Barat sama Jawa Timur targetnya berbeda gitu. Nah, ternyata Jawa Timur ada cabang Surabaya, cabang Malang, cabang mana lagi ya kota di saya lupa kota-kota di Jawa Timur, Banyuwangi, apalagi ya kota di Jawa Timur, Madiun, nah ya, terus Kediri, seperti itu gitu ya. Nah, terus mereka ada target-targetnya masing-masing. Nah, ketika di Kediri nggak tercapai, ya Jawa Timur nggak akan tercapai targetnya di sini. Nggak tercapai secara korporat, target Bank Mandiri itu nggak tercapai gara-gara Kediri. Gitu, nah seperti itu. Nanti mereka tinggal memberikan teguran. Hei Bank Mandiri cabang Kediri, gitu, ini kamu nggak tercapai, sanggup nggak kira-kira tahun depan segini, gitu. Nah, sanggup, ternyata tahun depan nggak mencapai lagi, gitu ya, tercapai. Nah, seperti itu. Dan seterusnya ya, sama rata-rata juga seperti itu. Nah, ini penurunan itu sudah benar-benar menjadi kunci untuk pengendalian di dalam sebuah perusahaan, supaya setiap orang itu ya sudah, kalau mau ya tadi saya bilang ya, nggak mau nurunin egonya ya sudah nggak apa-apa, tapi mau nggak mau angka ini harus tercapai aja, terserah mau ego kamu mau tetap di iniin, tapi pokoknya angka ini tercapai. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kalau orang itu biasanya pilihannya dua ya, kalau tidak mau menurunkan egonya, angkanya tercapai, egonya tetap tinggi, biasanya yang pribadinya itu nanti sakit biasanya orangnya, karena dia kan menekan ya di dalam dirinya sendiri. Karena seperti itu ya. Dengan demikian tugasnya bisa dilanjutkan ya, dilanjutkan. Yang kemarin sudah ini yang nyusun di tingkat korporat sudah ya, cek ya, ini selesai gitu. Nah, sekarang teman-teman menurunkan ke fungsional sesuai dengan pembagian tugas yang kemarin di bagian apa, marketing atau finance, kan cuma 4 ya, produksi, marketing, finance, accounting, sama HRD ya. Silakan dibagi ke 4 itu ya, bagi 4 itu fungsional, bikin 4 itu. Nah, kemudian nanti dikumpulkan sebelum pertemuan ya selanjutnya gitu ya. Nah, kami masih mempertimbangkan gitu ya, sebenarnya kami menginginkan kalian presentasi gitu ya. Nah, cuma kami masih mempertimbangkan effortnya untuk membuat video di kalian ya. Nanti kita bisa omongkan ini di kelas masing-masing ya. Yang penting dibikin dulu aja, entah nanti dijadikannya dalam paper dan presentasi atau ya dikumpulkannya gimana. Nanti kita disajikannya bagaimana, nanti kita umumkan lagi di segera ya, dengan bisa japri ke kelas atau dan sebagainya. Oke, segitu dulu bahannya, silakan dikerjakan tugasnya.